Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Lintang Gumilang. Di sini kita akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan medical check up di aplikasi rekam medis yang sebelumnya sudah saya buat. Oke, yang pertama-tama di sini saya sudah membuat satu user bernama admin untuk mengakomodir semua pekerjaan yang akan dikerjakan di aplikasi rekam medis ini. Lalu kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini pada dashboard awal masih belum ada data sama sekali untuk dokter, apoteker, pasien, dan juga check up. Di sini kita akan membuat satu akun untuk dokter terlebih dahulu. Kita tinggal klik button add user di sini. Kemudian untuk role-nya berupa dokter. Lalu untuk namanya di sini saya coba buat dengan nama dokter 1. Kemudian masukkan email. Lalu nomor handphone, nomor KTP, alamat, dan juga password. Lalu kita klik button simpan, maka akun dokter berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data poli. Kita klik menu poli di sini, dan kita add poli. Untuk nama polinya misal poli gigi ya. Deskripsinya poli gigi anak dan dewasa. Lalu kita klik button simpan, maka poli berhasil ditambahkan. Kita coba tambah poli yang lain. Untuk namanya kita buat poli umum, lalu deskripsinya, dan juga kita simpan. Selanjutnya untuk data obat kita juga akan tambahkan juga. Ini kita add medicine, lalu nama obatnya. Untuk kemasannya kita akan samakan semua aja berupa tablet. Lalu untuk harganya kita coba 15.000. Lalu kita tambahkan obat yang lain, misal vitamin A. Kemasannya per tablet juga. Untuk harganya sendiri kita coba 10.000. Kita simpan. Dan juga vitamin B ya. Vitamin B. Kemasannya juga tablet. Harganya juga sama 10.000 aja. Ini harga sebagai contoh aja, jadi bebas nanti disesuaikan aja. Kemudian di sini kita bisa menambahkan schedule atau jadwal pemeriksaan untuk dokter. Kita coba tambahkan. Kita pilih dokter 1. Polinya misal poli gigi ya. Kemudian harinya kita bisa pilih hari yang diinginkan. Lalu untuk jam mulainya jam 7.00 sampai jam 11.00. Lalu kita simpan. Oke, data jadwal berhasil dibuat. Sekarang kita akan coba login menggunakan akun dokter 1 ini. Di sini saya membuka tab browser baru, lalu kita akses website rekam medis kita. Kemudian kita klik login. Nah, di sini kita bisa memasukkan username dokter yang sudah kita tambahkan tadi dan juga passwordnya. Lalu kita login. Nah, maka kita berhasil mengakses akun dokter dan kita akan diarahkan ke halaman workspace ini. Di halaman workspace dokter terdapat beberapa informasi, diantaranya yaitu jadwal praktek dan juga daftar pemeriksaan pasien. Untuk jadwal praktek tadi sudah ditambahkan oleh admin ya, berupa poli gigi dan juga waktu prakteknya. Secara default jadwal akan nonaktif. Nah, kita bisa menambahkan jadwal baru. Jadi di sini kita tinggal inputkan informasi mengenai poli, kemudian harinya. Misal hari Rabu. Jam mulai. Di sini saya coba mulai jam 7 juga. Kemudian untuk finishnya kita samakan jam 11. Kemudian kita submit. Maka data
jadwal praktek yang baru sudah berhasil ditambahkan. Kita bisa mengaktifkan salah satu jadwal yang sudah kita buat ini. Dan di sini untuk rule-nya itu kita tidak bisa mengaktifkan dua jadwal sekaligus. Misal di sini kita akan coba aktifkan yang ini. Maka jadwal yang ini akan nonaktif ya, yang poli umum. Tapi di sini kita bisa menonaktifkan semua jadwal. Misalkan dokter itu mau pulang, maka kan tidak ada jadwal yang aktif, jadi kita nonaktifkan semua. Nah, ini bisa. Oke, untuk kasus ini kita akan aktifkan salah satu jadwal. Oke, untuk hari Rabu jam 7 sampai 11 ini aktif. Nah, untuk codingan pengaktifan status ini saya perlihatkan bagaimana cara kerjanya. Nah, kita tampung di controller yang diarahkan ke metode bernama switch status ini, di mana metode ini menampung parameter request berupa status ya, berupa status. Sebelum status ini diupdate, kita akan menonaktifkan semua status dari dokter tersebut yang diambil berdasarkan user ID dokter yang login. Kita nonaktifkan semua, setelah itu barulah kita aktifkan status yang dikirim oleh dokter. Apakah dia aktif atau tidak. Selanjutnya, kita akan simpan datanya ke database. Kira-kira seperti itu untuk codingannya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan coba buat dokter yang lain ya, untuk membandingkan. Ini kita coba dokter 2. Kemudian namanya juga dokter 2. Emailnya dokter2@gmail.com. Kemudian untuk nomor HP-nya, nomor KTP, alamatnya, dan juga kata sandinya. Selanjutnya kita simpan. Dokter 2 berhasil disimpan. Untuk dokter 2 ini kita akan tambahkan jadwalnya. Kita login dulu sebagai dokter 2. Dokter 2. Passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil login menggunakan dokter 2. Kita akan coba tambahkan poli gigi. Untuk harinya hari Rabu misal. Kemudian jam prakteknya kita coba jam 07.00 dan juga jam selesainya jam 11. Langsung kita submit aja. Maka jadwal praktek berhasil ditambahkan. Kita coba aktifkan. Dan satu lagi user yang harus kita buat di halaman admin yaitu apoteker. Kita akan coba pilih role-nya sebagai apoteker. Kemudian untuk namanya kita bisa buat apoteker 1. Untuk emailnya kita sesuaikan aja. Lalu untuk nomor HP-nya kita isi nomor HP si apoteker tersebut. Kemudian untuk nomor KTP diisi sesuai data apotekernya. Alamat dan juga password. Kita simpan. Oke, apoteker 1 berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan coba login sebagai apoteker 1 tersebut. Nah, di sini saya buka satu browser yang lain. Kita akses website rekam medis yang tadi. Lalu kita login sebagai apoteker. Apoteker 1. Oke. Kita login. Untuk apoteker, kita akan login dan diarahkan ke halaman farmasi atau halaman apotek. Jadi nanti di halaman apotek ini
Apoteker dapat melihat daftar pasien yang sudah melakukan medical check up atau pemeriksaan dokter. Selanjutnya kita akan simulasikan untuk mendaftar sebagai pasien. Di sini saya buka salah satu browser lagi ya. Oke, kita akses rekamedis.tes. Di sini kita coba buat akun untuk pasien. Kita belum mempunyai akun untuk pasien, jadi kita bisa melakukan daftar terlebih dahulu. Untuk nama pasien, kita isikan pasien 1, pasien1@gmail.com, kemudian untuk nomor HP-nya, ID nomornya, terus alamatnya. Ini misal passwordnya. Kita cek apakah sudah sesuai. Oke, ini sudah sesuai passwordnya. Lalu kita register. Nah, untuk pasien akan diarahkan ke halaman appointment atau medical check up. Di halaman appointment ini terdapat beberapa informasi mengenai riwayat pemeriksaan dan juga formulir untuk mendaftar medical check up. Di sini kita akan langsung aja coba simulasikan untuk melakukan pendaftaran medical check up. Terdapat informasi berupa nomor rekam medis ya yang tergenerate secara otomatis by system. Kemudian untuk rekam medis ini tidak bisa kita ubah sama sekali ya. Jadi dia hanya menampilkan data informasi rekam medisnya aja atau nomor rekam medisnya. Di bagian keluhan, pasien tinggal memasukkan keluhan apa yang dia rasakan. Misal di sini keluhan yang pasien rasakan itu demam tinggi. Untuk poli, kita bisa pilih polinya ya, apakah poli gigi atau poli umum. Kalau misal kita merasakan demam tinggi, berarti masuknya itu ke poli umum. Tapi kalau yang dirasakan itu misal berkaitan dengan gigi dan gusi, ya kita sesuaikan aja ya untuk polinya. Nah, di sini kita bisa pilih jadwal periksa. Nah, untuk jadwalnya itu dokter 2 ya, karena dokter 2 tadi jadwalnya itu sebagai poli gigi. Oke, jadi kita coba ubah polinya, jangan poli umum, jangan poli gigi, melainkan kita ubah ke poli umum. Maka jadwal yang muncul yaitu dokter 1 pada hari Rabu jam 7 sampai jam 11. Nah, di sini kan jam 14.00 ya. Sebenarnya kita bisa aja sih di bagian dokternya kita tambahkan satu jadwal lagi. Dokter 1 gitu ya. Kita tambahkan poli umum. Kemudian hari Rabu. Untuk jamnya kita sesuaikan di jam praktek saat ini aja. Jadi dimulai dari jam 13.00 sampai jam 17 misalnya. Kita submit. Nah, di sini kan yang aktif kan dari jam 7 sampai jam 11, sedangkan sekarang kan jam 14. Jadi seharusnya dokter mengaktifkan jam yang sekarang ya, jam 13 sampai 17. Ini dokter tinggal aktifkan aja. Oke, sudah aktif. Maka jika kita cek di bagian pasien. Nah, kita coba pilih poli gigi. Maka ini dokter 2 ya yang tadi. Kemudian kita coba ke poli umum. Maka jadwalnya dia sudah berubah menjadi jam 13 sampai jam 17. Sesuai dengan jam yang aktif. Sekarang sudah sesuai semua dan kita tinggal submit aja. Maka data medical check up-nya akan berhasil tersimpan di sini. Kita bisa melihat informasi mengenai dokter, jadwalnya, dan juga status pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan. Lalu di sini kita bisa melihat detail dari
data pemeriksaan tersebut. Selanjutnya kita buka di bagian dokter ya. Maka bisa kita lihat di bagian dokter 1 terdapat satu data pemeriksaan dari pasien 1. Jadi ketika dokter ingin melakukan pemeriksaan terhadap pasien 1 ini, dokter tinggal menyebutkan nomor ID pemeriksaannya atau nama pasiennya juga boleh. Lalu dokter mengklik button detail untuk memasukkan diagnosis atau untuk mendiagnosa penyakit yang diderita pasien. Di sini dokter bisa melakukan pengisian catatan, misal catatan untuk pasiennya yaitu perbanyak minum air putih. Lalu dokter bisa merekomendasikan obat yang seharusnya diminum, misal paracetamol. Kemudian kita bisa menambahkan obat yang lain juga, misal vitamin B. Lalu untuk paracetamol itu aturan pakainya misal 3 kali sehari. Lalu untuk kuantitinya dihitung per tablet, misal ada 2 tablet. Kemudian untuk aturan pakai vitamin B misal 2 kali 1 ya. Untuk kuantitinya 1 tablet. Selanjutnya kita bisa submit. Oh ya, sebelum saya submit, di sini dokter dapat melihat riwayat pemeriksaan dan juga dapat meng-cancel pemeriksaan. Oke, kita coba submit terlebih dahulu aja. Maka data berhasil direkam. Dan jika kita lihat status pemeriksaannya, kita coba all status aja. Maka pasien 1 statusnya berubah menjadi menunggu obat. Begitu juga jika kita cek status yang menunggu obat, maka pasien tersebut terfilter sesuai dengan status yang sedang aktif. Kita coba lihat detailnya. Sebenarnya dokter bisa melakukan riwayat pemeriksaan sebelum melakukan diagnosis ya. Jadi di sini kita bisa lihat riwayat pemeriksaannya. Kebetulan pasien ini baru melakukan sekali pemeriksaan. Jadi untuk riwayat pemeriksaannya hanya ada satu ya, yang barusan dokter 1 buat dan statusnya menunggu obat. Kemudian di sini terdapat data profil pasien seperti nama, email, dan juga nomor handphone, dan juga detail lainnya seperti nomor rekam medis dan juga alamat. Dokter juga bisa melihat data dokter yang memeriksa pasien tersebut sebelumnya ya. Kemudian keluhannya apa, catatan dari dokter juga, lalu informasi mengenai obat yang dipakai, status dari pemeriksaan, dan juga tanggal periksa pasien tersebut. Oke, di sini untuk dokter berarti tugasnya sudah selesai, sudah melakukan pemeriksaan. Sekarang kita beralih ke apoteker. Karena tadi statusnya itu menunggu obat. Nah, di sini kita sudah beralih ke halaman apoteker. Bisa kita lihat di sini terdapat daftar pemeriksaan dari pasien 1 dengan status menunggu obat. Untuk apoteker tinggal mengklik button detail di sini. Maka informasi mengenai obat akan muncul dan apoteker akan mengambilkan obat yang ada di persediaan apotek, lalu memberikan obat yang sudah direkomendasikan kepada pasien. Setelah pasien membayar kepada apoteker sesuai dengan total biaya yang diberikan, maka apoteker dapat mengklik button selesai. Apoteker juga dapat melakukan cancel dari pasien yang melakukan pemeriksaan apabila ada kesalahan teknis atau pasien tidak memenuhi administrasi pemeriksaan. Nah, di sini kita akan coba klik button selesai. Maka untuk statusnya sudah selesai dan di sini sudah terdapat label selesai dengan total biaya 175.000. Nah, untuk total biaya 175.000 ini diambil dari biaya pemeriksaan sebesar 150.000 dan juga biaya obat ya. Paracetamol dengan harga 15.000 kali 2 berarti 30.000 dan juga vitamin B 10.000 kali 1. Di sini saya akan menampilkan bagaimana perhitungan dari biaya totalnya. Kita ke appointment controller terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba tentukan satu variabel bernama check up price, di mana check up price ini menampung default harga dari biaya pemeriksaan sebesar 150.000. Kemudian akan diakumulasikan atau ditambahkan dengan harga obatnya.
Nah, di sini sebenarnya ada algoritma yang salah ya. Seharusnya kita menambahkan harga default dari biaya pemeriksaan plus harga obat dikalikan quantity. Di sini kita coba langsung perbaiki aja ya. Di sini harusnya dikali kuantitinya. Seperti ini. Karena jika kita lihat di sini biaya periksa sebesar 150.000 dan juga subtotal harga 30.000 dan juga 10.000. Kalau kita hitung itu harusnya hasilnya yaitu 190.000 ya. Dan di sini malah 175. Nah, di sini ada kesalahan program yang saya buat kemarin, lupa mengkalikan antara harga obat dan kuantiti obatnya. Oke, di sini kita coba refresh. Ini ya harusnya belum bisa berubah ya. Akan berubah kalau kita mencoba untuk membuat pemesanan baru. Sekarang kita coba aja. Kita ke pasien 1. Oke, di sini kita pergi ke halaman appointment. Lalu kita buat keluhan baru. Misal keluhannya yaitu meriang, poli umum. Oke, kita pilih dokter yang tadi ya. Kita submit. Sip. Kemudian kita pergi ke dokter 1. Di sini sudah masuk pasien dengan ID pasien dengan nama pasien 1, maka dokter akan melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum mendiagnosis, biasanya dokter akan melihat riwayat pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, riwayat pemeriksaan pasien sebelumnya, dia pernah mengalami demam tinggi dan sudah diberikan obat. Oke, sekarang barulah jika dokter sudah mengetahui riwayat pemeriksaannya, kita akan berikan catatan baru. Misal untuk catatannya, perbanyak istirahat. Untuk obatnya kita bisa pilih paracetamol, kemudian kita buat sama aja ya. Kuantitinya misal 2. Lalu kita tambahkan coba vitamin A 2 kali 1, kemudian kuantitinya 1. Lalu kita submit. Oke. Data direkam, berhasil direkam. Kemudian kita beralih ke halaman apoteker, ke menu farmasi, dan di sini kita bisa lihat pasien 1 dengan ID 2, statusnya menunggu obat, dan jika kita lihat di sini total biayanya sudah benar ya, 190.000. Selanjutnya apoteker langsung mengklik button selesai jika administrasinya sudah selesai dan memberikan obatnya ke pasien. Kita klik button selesai, maka status pemeriksaannya itu sudah selesai juga. Lalu jika kita lihat di bagian pasiennya, kita ke appointment, maka statusnya akan selesai juga. Oke, kira-kira seperti itu untuk simulasi pendaftaran medical check up di aplikasi rekam medis yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.